Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Laila Ramadhani dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Departemen Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mereview dua materi yaitu terkait hakikat pertumbuhan dan juga perkembangan dan juga hukum atau prinsip perkembangannya. Yang pertama, hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah sesuatu yang sifatnya kuantitatif, terdapat peningkatan ukuran dan struktur, contohnya tinggi badan ataupun berat badan. Sedangkan perkembangan itu sendiri adalah sesuatu yang sifatnya kualitatif dan kuantitatif, terdapat sesuatu yang sifatnya progresif, teratur, dan koheren. Lalu, apa saja faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan? Yang pertama, terdapat faktor herediter, contohnya seks dan ras. Ras seperti ras barat yaitu Kaukasoid dan ras Asia yaitu Mongoloid. Yang kedua adalah faktor hormon, di mana di dalamnya yaitu ada sematotropin yang mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan dengan menstimulasi terjadinya proliferasi sel kartilago dan sistem skeletal. Selanjutnya tiroid yaitu menstimulasi metabolisme tubuh. Dan yang ketiga adalah estrogen yang mempengaruhi pertumbuhan seksual. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan yang dibedakan lagi menjadi dua macam yaitu lingkungan pranatal dan lingkungan postnatal. Lingkungan pranatal adalah lingkungan dalam kandungan mulai dari konsepsi sampai lahir, contohnya gizi waktu hamil, posisi janin dalam uterus, penggunaan obat-obatan serta kebiasaan merokok pada waktu hamil. Sedangkan lingkungan postnatal adalah lingkungan setelah anak lahir, contohnya nutrisi, status sosial ekonomi, kultur atau budaya, iklim atau cuaca, atau posisi anak dalam keluarga dan status kesehatannya. Selanjutnya adalah faktor tentang pelayanan kesehatan yang ada di sekitar, di mana anak diharapkan dapat terkontrol perkembangannya dan jika ada masalah dapat segera diketahui dan dipecahkan. Kemudian ada aspek-aspek perkembangan yang di dalamnya terdapat fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosi, bakat, minat, kreativitas, moral, kesadaran beragama, kepribadian, dan penyesuaian diri. Selanjutnya, macam-macam isu-isu perkembangan, yaitu ada nature versus nurture, continuity versus discontinuity, dan yang terakhir adalah universal dan konteks spesifik. Oke, saya akan beralih ke materi selanjutnya, yaitu tentang hukum atau prinsip perkembangan. Pertama, prinsip kesatuan organis. Perkembangan individu merupakan satu kesatuan antara beberapa fungsi yang saling berpengaruh antara satu dengan yang lain. Implikasinya, pelajaran-pelajaran yang diberikan harus berhubungan satu dengan yang lain dan adanya kurikulum yang terintegrasi dengan baik. Kedua, tempo dan irama perkembangan. Tiap individu tentunya berbeda, ada yang cepat dan ada juga yang lambat. Implikasinya, proses pembelajaran harus menghargai keunikan masing-masing peserta didik. Ketiga adalah tiap-tiap individu mengikuti pola perkembangan yang umum. Dan keempat, konvergensi atau interaksi antara pembawaan dan lingkungan sama-sama berpengaruh dalam perkembangan individu. Kelima adalah kematangan. Proses pendidikan harus disesuaikan dengan kematangan peserta didik. Selanjutnya, setiap hasrat perkembangan terdapat hasrat untuk mempertahankan diri dan mengembangkan diri. Lalu, fungsi psikis tidak timbul secara berturut-turut tetapi secara bersamaan. Kemudian, perkembangan mengikuti proses diferensiasi dan integrasi, serta pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan suatu asuhan atau bimbingan yang dilakukan dengan sadar. Dan yang terakhir ada implikasi hukum perkembangan. Sekian hasil review yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.